Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israyu. Saya dari kelas Ekonomi Syariah. NIM saya yaitu 512110006. NIM saya itu termasuk NIM yang genap, maka saya akan mengerjakan tugas dari tabulasi ini akan menguji dengan heterokedastisitas dengan Excel dan uji heterokedastisitas dengan Gleiser serta scatter-plot ya. Nah, di sini sudah ada data tabulasi ya, ada tabulasi dari X1.1, X2.2 sampai X1.4. Begitupun ada X1.1 sampai X2.1 sampai X2.4 dan ada X3.1 sampai X3.4 dan terakhir ada Y.1 sampai Y.5. Nah, di sini karena saya akan langkah pertama itu saya akan menjumlahkan terlebih dahulu ya, akan mencari total yang mana totalnya itu nantinya akan menjadi total X1. Nah, di sini dari X1.1 sampai X1.4 ini saya akan jumlahkan terlebih dahulu. Klik sama dengan, lalu kita klik 8 ditambah 10 ditambah 7 dan ditambah 10. Klik enter. Nah, hasilnya itu 35. Nah, sudah muncul hasilnya, kita tinggal tarik ke bawah untuk melihat hasil yang berikutnya ya, untuk kolom-kolom berikutnya. Aduh, ini hapus kepanjangan. Nah, sudah muncul semua ya, total penjumlahan dari X1.1 ditambah X1.2 ditambah X1.3 dan X1.4. Nah, di sini akan menjadi total X1. Nah, lanjut ke mencari total dari X2 ya, sama seperti tadi, kita klik sama dengan tambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 10, klik enter. Hasilnya 37. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, sudah muncul hasilnya semua. Lanjut ke total X1 sama dengan 9 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10, klik enter. Hasilnya 35. Kita tarik lagi. Nah, muncul total X3. Terakhir kita mencari total Y sama dengan 7 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 10 dan terakhir ditambah 7, klik enter. Hasilnya 43. Kita tarik ke bawah. Nah, mengapa saya di sini menjumlahkan ya X1.1 sampai X1.4 karena nanti yang akan diuji heterokedastisitasnya itu total ya, total dari X1.1 sampai X1.4 dan menjadi total X1. Nah, jadi nanti yang akan diuji itu total dari X1, X2, X3 dan total Y, seperti itu ya. Karena di sini sudah muncul semua total dari X1, X2, X3 dan Y-nya, maka kita pindahkan ke lembar yang berikutnya. Kita copy paste yang ini, copy paste, panjangan ya, error. Allahu Akbar, error please. Nah, kita ulangi, kita blok yang ini ya. Oh, Allahu Akbar. Total X1 kita blok. Sampai sini kita salin dan kita pindahkan di sini.
Nah, kita tempel deh, kita blok ketengahkan. Kembali lagi ke bagian yang total X2, kita copy paste lagi, pindahkan ke lembar yang berikutnya, ke lembar yang berbeda. Sampai sini kita salin, kita tempel, ketengahkan. Oke, lanjut ke total X3. Total X3. Nah, kita salin dan kita tempel di sini, tengahkan. Terakhir kita akan copy paste dari total G. Salin, kita tempel di sini. Oke. Nah, sudah muncul semua ya di sini. Ada total X1, total X2, total X3 dan total Y. Kita di sini beri kolom ya, beri garis dan menjadi kolom. Biar menjadi berupa tabel ke atas sampai mana gitu. Di sini kita kasih batas, semua batas. Nah, untuk yang terakhir kita kasih nama ABS atau absolute. Nah, kita blok dan kita beri warna. Nah, sudah ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengregresikan dulu ya, mengregresikan dari variabel X1, X2, X3 dan variabel Y sebelum mencari atau menguji heterokedastisitasnya. Caranya yaitu pertama kita klik data, lalu kita klik data analisis. Nah, kita klik regression, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada input Y rank. Untuk mengisi input Y rank kita isi ya, kita isi dengan total Y atau variabel Y. Kita isi semuanya, kita masukkan. Nah, untuk input X rank kita isi dengan semua variabel Y. Karena di sini ada 3, maka kita masukkan tiga-tiganya ya, X1, X2 dan X3. Kita masukkan. Nah, sudah. Nah, di sini confidence levelnya 95%. Output optionnya kita pilih yang new worksheet apply. Dan residualnya kita centang ya. Nah, centang dan sudah seperti itu, kita tinggal klik OK. Nah, otomatis ini akan berpindah lembar ya. Nah, di sini sudah muncul residualnya. Nah, sudah muncul residualnya. Nah, kita pindahkan residualnya di sini ya. Ini kita blok dulu. Kita bikin lagi tabel ya, buat tabel residual. Kita tempel di sini. Nah, kalau sudah, ininya kita ganti residual. Nah, tadi kan sudah ada ya, residualnya sudah muncul. Tinggal kita paste residual yang di sini, kita copy paste ke kolom yang ke tabel ya, ke tabel yang tadi kita pindahkan. Kita copy paste, salin. Nah, di sini kita tinggal tempel. Nah, kita bulatkan ya 3 angka di belakang.
Di sini sudah muncul ya residualnya. Nah, berupa desimal. Kita lanjut residualnya, hasil residualnya kita absolutkan. Nah, caranya yaitu di kolom ABS atau absolute kita klik sama dengan, nah, lalu kita klik ABS, klik 2 kali. Nah, lalu kita isi dengan residual, tutup kurung, enter. Nah, muncul deh absolut residualnya. Kita tarik, kalau sudah seperti ini kita tarik ke bawah, nah sudah muncul semua ya hasil dari absolut residual ya. Nah, sudah muncul absolut residualnya, kita olah data untuk menguji heterokedastisitas. Caranya itu seperti tadi, kita ke data, kita pilih lagi data analisis, kita klik regression, kita klik OK. Nah, di sini untuk input Y-array-nya kita isi dengan absolut gitu ya. Kita isi dengan nilai absolut, blok semua absolut residual. Untuk input X-rank kita masukkan lagi variabel X. Di sini ada 3 ya, kita masukkan ke tiga-tiganya, 1, X2 dan X3. Kita blok semua. Nah, confidence level sudah dicentang, new worksheet Y dan residual sudah semua, kita klik OK. Nah, otomatis akan berpindah ke lembar yang berbeda. Nah, di sini kita hanya fokus kepada signifikan ya, signifikan atau p-value. Nah, di sini p-value kita hanya fokus ke sini saja. Patokannya di sini ya, kita kasih tanda. Nah, p-value-nya di sini akan yang menentukan apakah data ini datanya itu ada gejala heterokedastisitas atau tidak. Nah, di sini hasil dari variabel X1, X2, X3 dan Y itu nilai signifikannya lebih besar ya, lebih besar semuanya dari 0,05 ya kan, itu semuanya lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan nilai ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan menguji heterokedastisitas menggunakan SPSS. Nah, pertama kita akan menguji menggunakan scatter plot terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada data view dan variable view. Nah, pertama di variable view kita isi dengan variabel yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita tabulasikan tadi di Excel ya, yaitu kita ada variabel X1, ada variabel X2, variabel X3, dan ada variabel Y. Nah, di measure-nya, nah kita ganti. Nah, di skala sudah. Nah, di data view-nya sudah muncul kan X1, X2, X3 dan Y. Nah, data view kita copy paste dari Excel tadi. Kita copy paste. Nah, dari sini kita copy paste ya. Variabel X1, X2, X3 dan Y. Kita copy paste ke SPSS. Blok. Satu lagi nggak keblok. Ulangi ya. Kita blok X1, X2, X3 dan Y. Kita salin. Kita buka lagi SPSS-nya. Nah, kita copy paste. Gimana nih? Kita paste di sini. Nah, sudah muncul kan semua nilainya. X1, X2, X3 dan
variabel y. Nah, sudah ini lalu kita regresikan ya. Regresikan untuk mencari scatter plot ya. Caranya yaitu kita klik analyze, lalu kita klik regression, kita klik regression, kita klik linear. Nah, di dependent kita isi dengan y. Nah, variabel y. Nah, untuk x1, x2 dan x1 di independent, x2 di independent, dan x3 pun di independence. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik yang plots. Nah, di plot di sini ada variabel y dan ada variabel x. Untuk variabel y kita isi dengan threshold ini kita masukkan di y, dan untuk variabel x kita isi dengan zparade kita masukkan di variabel x. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul ya di sini, sudah muncul scatter plotnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Di sini ada angka 2, ada angka min 2 dan angka min 4 ya. Regression studentised residual. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasil dari heterokedastisitas menggunakan scatter plot ini dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas ya, karena titik-titiknya ini menyebar ya, titik-titiknya ini menyebar di garis 0, di antara garis 0 menyebar ya. Jadi dikatakan sebuah data itu terjadi gejala heterokedastisitas jika titik-titik ini berada di atas garis 0, misalkan berkumpul di sini semua, ataupun berada di bawah garis 0 semuanya. Tapi karena di sini menyebar di antara garis 0, maka data ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Baik, lanjut kita akan menguji menggunakan scatter plot ya. Caranya yaitu yang pertama kita akan mengregresikan, tapi yang kita cari itu hanya residualnya saja ya. Yang pertama kita ke analyze, nah lalu kita klik regression, kita klik yang linear. Nah, di sini kita plotnya yang tadi ya, plot kita kembalikan terlebih dahulu supaya tidak muncul lagi. Nah, kita kliknya yang save. Nah, di sini kita centang unstandardized, lalu kita klik continue dan klik OK. Nah, abaikan ya yang ini. Kita mencari residualnya. Nah, residualnya sudah muncul ya di sini. Nah, sudah residualnya muncul, kita absolutkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita ditransform ya. Caranya ditransform, kita klik compute variable. Nah, di sini di all ya, kita klik all atau klik arithmetic. Nah, di sini karena ada ABS ya, karena yang kita cari ada ABS atau absolute ya. Sudah itu kita di target variable kita tulis ABS res. Nah, sudah itu di numeric expression ya, kita klik ABS 2 kali atau sekali. Nah, nanti kita klik tanda panah ini. Nah, di sini kan muncul ABS dalam kurung tanda tanya ya. Untuk tanda tanyanya kita isi dengan unstandardized residual. Nah, kita masukkan di sini. Sudah itu, lalu kita klik OK. Nah, ini abaikan. Nah, kita fokus di sini ya, karena yang kita cari adalah
residual dan absolutnya. Nah, di sini sudah muncul ya absolut residualnya. Kita tinggal menguji menggunakan Getzler. Baik, tadi kita menguji heterokedastisitas menggunakan scatter plot sudah ya. Nah, kita akan menguji heterokedastisitas menggunakan Getzler. Nah, caranya itu seperti tadi, kita ke analyze, lalu kita klik regression, kita klik linear. Nah, data I-nya kita kembalikan. Nah, data I ini kita kembalikan, kita ganti dengan ABS residual atau absolute residual. Kita masukkan di dependent. Nah, untuk save-nya kita jangan centang ya, unstandardized-nya tadi sudah dicentang. Nah, sekarang kita hilangkan centangnya supaya tidak muncul lagi. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita cari koefisien. Nah, hasilnya itu ada di koefisien dan kita lihat signifikannya. Nah, signifikannya ini apakah sama dengan signifikan atau value yang tadi ada di Excel. Nah, kita coba lihat ya, apakah sama. Y-nya 719, X1-nya 821, X2-nya 393, dan X3-nya 511. Kita lihat di Excel ya. Di Excel. Nah, p-value 718, 820, 392, 511. 718 ya 281 ya 392 ya 393, terakhir 511 ya, sama ya. Berarti di sini signifikannya sama dengan signifikan yang tadi di Excel. Nah, maka nilai semua variabelnya ini di atas 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas, karena dikatakan data yang kita tabulasikan atau yang kita analisis itu terjadi heterokedastisitas itu ketika si nilainya itu di bawah 0,05. Nah, tapi di sini ya, data yang sudah kita tabulasikan itu semuanya di atas 0,05 ya, yang ini yang signifikan ini. Maka data ini memenuhi untuk diuji ke ujian selanjutnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.